anak KR-nya itu. Jagoannya mereka sama si jagoan 40-nya namanya si Hexon ini gue sebut lah ya. Kita nggak mundur, dia juga nggak mundur. Jadi benar-benar ribut begini bang gitu. Dempet. Dia rame banget, sumpah itu kayak udah kayak air. Emang dia nggak mundur, cuman kenanya banyak banget kenanya. Tekbal deh. Enggak, emang otak sedeng aja Manado satu tuh. Binyo-binyo kayak mungkin kayak Bang Madsen kali ya, Manado sedeng tuh. Dulu kan sebelah Advent ada wartel tuh. Nah di wartel itu ada kaca-kaca bekas tuh. Samping nasi padang gitu. Iya, samping nasi padang tuh, Sakato. Sakato ya. Pernah nyuci piring gua situ. Ini malu aja. Yuk, salam. 1, 3, 4. Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Kayak TikTok dan kayak tik-tik dan tik-tik. Nah, hari ini gua bareng brother gua nih. Biasa sih gua nyebut dia CK. Tapi nama panjangnya siapa? Christian Kevin. Jadi Kevin itu dari CK, bukan? Benar ya? Iya, sebenarnya ada Sialagan marganya. Oh, Sialagan. Medan. Batak iya. Batak. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Pra juga dia, parah juga dia. Nah, langsung aja Cek ya. Yuk, siap. Nah, CK ini dia lulusan SMA Fransiskus depan STM St. Joseph. Betul. Di Keramat 5 Sentiong. Nah, ini gue mau ngulik-ngulik cerita-cerita dia nih waktu zaman-zaman dia sekolah waktu itu. Ya pasti seenggak-enggaknya kan St. Joseph itu kalau pulang mau berangkat tuh pasti nongkrong di depan sekolahnya mereka nih. Di bawah jembatan. Ya nongkrong pas depan gerbang mereka lah. Mau nggak mau pasti mereka juga pasti yang ngikut gabung jadi klub gitu lah kan. Nah ini hari ini makanya gue mau tahu ceritanya dia tentang waktu selama 3 tahun di St. Joseph di Fransiskus atau di Sentiong lah. Nah lo waktu lo zaman itu lo ngikut anak-anak STM lah, maksudnya dari putih abu-abu apa putih biru? Tapi kalau sama Sinjos tuh gue udah dari putih biru sih sebenarnya. Putih biru lah, lu putih biru di mana? Advent 2 itu Salemba ya? Salemba. Jadi dulu tuh kakak gue kan SMA-nya di Advent 2. Kakak lo? Kakak sepupu angkatan? Iya. Dia sih angkatan 2002, ada 2, satu angkatan 2002, satu angkatan 2003. Siapa tuh? Mungkin ada yang kenal kan nanti. Pasti tahu lah, ada namanya Corazon sama Esther, kakak gue tuh. Corazon sama Esther. Iya, jadi mereka suka cerita, suka ada, dulu kan gue jadi suka ketemu keluarga, ya mereka setiap Sabtu ke rumah cerita ya suka ada chaos lah, Salemba tuh kalau mereka sekolah. Ceritanya di rumah? Ceritanya di rumah. Oh, acara keluarga lah ya? Iya, suka ada chaos, gue penasaran juga kan. Nah tarik mundur lagi gue SD-nya di Melania, SMP Melania itu juga kalau gue lihat pulang sekolah, kalau nyoret Meldoe tapi tengahnya bintang kan. Dan pas gue tahu kebanyakan anak-anak Melania ini lanjut STM-nya di CA. Cuman gue nggak tahu nama-namanya. Karena zaman masih SD lah ya. Jadi ributnya tuh sama anak sekolah negeri. Ya sama kayak kita. Ya negeri kan rame ya. Jadi cuma 20 orang ribut di Cempaka Putih. Swasta sama negeri ya. Iya. Gitu sih. Sampai kayak gitu. Jadi gue kayak terus kayak ada label-label, ya kakak gue suka ikut bikin baju lah waktu itu. Terus gue ada coretan bintang, ya gue penasaran kan. Itu sebabnya gue milih sekolah di Salemba waktu itu. Masuk SMP Advent gitu. Advent 2. Nah kebetulan teman gereja gue ada yang sempat kelas 1-nya di Sinjos STM. Siapa tuh? Namanya Martin, dia cuma kelas 1 doang. Martin. Tapi dia udah nggak tahu di mana sekarang. Terakhir dulu dengar kabarnya Pekanbaru. Itu Martin itu kalau nggak salah pas gua kelas 1 dia kelas 1 STM juga sebenarnya. Lu satu SMP. Dia 1 STM. Karena dia teman gereja gua, dia cerita, "Yolah, sering lah main lah Sabtu kan hari besar tuh kan." Lu nongkrongnya sama abang-abangan lu ya. Enggak juga SMP lu. Nongkrong sama 1 STM. Sama dia doang. Sama dia doang.
Barulah mulai kelas 2 udah mulai kenal-kenal yang SMP Sinjosnya. Tapi nggak yang sama eranya Bang Karvin ya. Oh iya. Jadi masih Julius Moat. Julius Moat, Badil. Jadi setiap Sabtu gue suka datang ke situ. Sinjos. Padahal sekolah gue libur kan, Advent Sabtu. Iya, libur. Bener. Jadi memang dengan sengaja datang ya udah buat main aja. Ya udah. Wah, asik nih ya, seru ya gitu ya. Ya dari zaman gue SMP pernah gue penasaran tuh kalau di Advent kita setiap Sabtu tuh ada ibadah kadang-kadang. Terus gue pulang ibadah itu gue liat P2 Bintang Israel 1903-06 kalau nggak salah. Pilokan lah. Gue ingetnya tanggal nih, hari apa ya? Oh, hari Sabtu nih. Terus tanggal berapa ya? Oh, tanggal 19 nih. Ulang tahun kayaknya nih, ulang tahun ulang tahun. Udahlah. Datanglah ke Keramat kan. Makan bubur lah gua di sebelah Fransiskus tuh. Ya. Karena kan dikasih uang jajan sama orang tua kan. Ya ini buat persembahan 20.000, tapi kita kasih 5.000. Kucing ya, nggak paham lah gua. Iya. Mohon ampun. Iya. Jadi jajan makan bubur. Pagi-pagi. Jadi akhirnya gue nggak ikut pada saat itu gue cuman sebentar cabut, nggak sampai selesai ibadahnya, terus ya udah datang crowd makan. Gue pagi makan bubur, lagi makan santai di depan apa tuh namanya dulu Ansor. Oh iya. Sebelah gereja tuh ada bubur tuh pagi-pagi. Iya. Bubur. Wah, terus gue denger teriakan rame-rame kayak orang demo. Terus gue seberang turun dari 67, rame banget. Anak-anak tuh nggak tahu kayak gabungan apa gimana. Pagi-pagi terus bendera. Itu yang kemarin lo keluarin video ada yang foto pakai bendera Jamaika Israel. Iya. Itu sebenarnya lebih rame dari itu. Cuman sebagian udah masuk, sebagian masih foto. Turunlah di bus gue, wah anjir. Dulu tuh yang kalau dibilang sama mungkin di channel gue nih yang gue interview sama Agus, jadi sekalian aja promo channel gue Ngotak. Dia punya channel namanya Ngotak. Ngotak itu apa? Ngopi sambil cerita. Kuy. Si Agus kan bilang polisinya dulu kooperatif ya. Bener-bener kayak memang kita udahlah. Udah ke pinggir ya. Bentar Pak, mau foto dulu Pak. Dikasih sama dia, foto dulu. Akhirnya udah masuk ke dalam. Makin siang. Posisi lu tapi lu masih di seberang. Masih seberang. Ya gue SMP kelas 1. Cilik-cilik gimana badan kan? Mau ngikut, aduh anjir. Lari. Aduh gitu. Terus habis itu berjalannya waktu siang rame banget sih. Itu bener-bener kayak lo dari jembatan sampai dalam Sin Joseph itu kayak nggak tahu berderet aja semua pelajar tuh ngumpul semua gitu. Dan gue nggak tahu tuh istilahnya namanya bajak apa, gue nggak tahu dulu. Nggak tahu. Kapal ya tahu. Kapal tahu. Terus kalau Poncol tahu lah. Terus kalau kayak Jack Team belum tahu waktu itu kan, karena mungkin eranya mereka era apa timur kan, sedangkan gue di pusat nggak terlalu jauh-jauh mainnya. Iya. Terus gue wah gila, rame banget nih orang. Tapi gue ikut sampai yang sore. Tapi gue nggak ikut bus. Gue ikutnya naik 01. Karena gue masih bener-bener kayak 01 M01 mikrolet. M01 mikrolet lu bayangin. Gue bikin 01 di sekolah. Bukan. 01 karena 40 kan yang ribut di setelah Melayu itu tuh. Yang bener-bener terakhir ribut sama kampungan lah. Wah itu asli sih chaos banget itu. Dan baru dari situ wah gila. Begini ya. Nah. Itu gue kelas 1 tuh. Lu cuma ngikut doang? Ngikut aja, nggak ikut yang gimana. Nah barulah kelas 2 aktif tuh bareng SMP. Tapi barengnya sama SMP Sin Joseph. Ngebasis lah kita muter-muter kemana-mana kan. Sampai pada akhirnya gue lulusan SMP tuh. Kan dulu ujian 2 kali ya, UAN sama UAS. Kalau era gue, jadi nggak sekali doang semester untuk lulus. Ya? Iya, bukan. Jadi ujian lulusan itu ada 2. Oh gitu. Yang nasional sama UAS, ujian akhir sekolah. Jadi satu nanti kan penilaiannya nasional, satu penilaian dari sekolah. Oh iya. Dulu apa gitu sih? Cau ya? F-type Tanas lah ya. Iya. Kalau kita namanya UAS UAN.
Jadi pas yang gue lupa apa duluan ya, kalau nggak salah Uwan duluan, terus lulusan bareng SMP Saint Joseph. Memang gue tahu pasti mereka lewat nih, si Julius nih sama Badil sama macam-macam. Ya lewat lah mereka 40 kan. Gue udah siaga lah. Oke, pas lewat mereka naik gue, masuk naik. Lu berapa rame? Rame SMP semua ya, sama Hunter. Oh, Hunter Lagi ya. Hunter itu udah STM? Udah STM, kelas 2 dia. Susah banget dia mau di interview itu. Alasannya baru jadi bapak lah. Iya. Anak buahnya yang suruh itu. Oh yang kemarin Kiting Bobby. Iya, suruh naik. Ya Bobby juga tuh. Bobby kan SMP Saint Joseph. SMP. Si Kiting juga. Iya. Mau Wisnu. Sama mereka itu. Jalanlah kami kan ke Cawang. Hujan tuh posisi. Terus nongkrong di base camp kebesaran Polonia foto, ada fotonya tuh, nanti gue share deh fotonya pas lulusan sama Hunter juga ikut-ikutan lah dia, istilahnya yang mengawasi lah, kayak pengawas asrama. Oh, kayak bapak asrama ya. Bapak asrama. Di Cawang, Rawasari yang Rawamangun ya, perempatan itu. Naiklah kami 905 nyerang KR. 95 arah Senen. Nyerang KR habis itu. Hujan-hujanan tuh. Itu posisi siang. Oh, jadi yang namanya udah selesai ujian kan. Posisi ya siang jam berapa lah gitu. Nyerang KR, memang ributnya sih nggak terlalu lama banget ya. Tapi sempet kita pukul mundur dia. Mundur, benar-benar mundur itu ya. Itu yang anak KR rame. Jadi posisinya dia lagi memang lagi mau keluar gerbang lah. Oh, udah pada mau pulang. Gebrak. Wah, memang gua nggak di depan sih. Maksudnya ya gue cerita begini bukan karena gue jagoan, tapi itu yang kita alamin ya. Itu kan gini ya cerita waktu zaman itu. Kita gebrak, masuk ya, buyar lah warga dan keamanan lah istilahnya ya. Buyar, satu lari ke arah Kenari, satu nyebrang, satu kemana. Gue lari arah Kenari, rumah gue kan Rawasari. Udah langsung naik 04 aja Belaga Dongo. Pulang gitu. Jadi kalau gue pribadi zaman-zaman dulu ya, kalau lo lagi sama teman, lagi tarung, kalah sama lawan, lindungin. Tapi kalau udah bicara petugas, udah masing-masing deh. Masing-masing deh lo. Pasti itu. Loncat-loncatan deh lo, Jackie Chan dadakan itu semua. Tapi dulu ya, kalau petugas lari digebukin kita. Iya. Mana anak? Oh justru gitu ya? Harus jalan. Kalem. Jalan, takut kan rame-rame. Masalahnya bukan bagaimana ya, namanya masih SMP. Masih SMP sih, ya benar. Masih SMP pada saat itu kan. Ya udahlah, udah itu bubar. Habis itu yang lanjut di UAS. Di UAS itu itu tadi cerita di UAN. UAS ada lagi. UAS tapi gue udah siap nih, gue baju bebas. Oh gitu. Gue baju bebas deh. Pakai seragam ribet nih gue bilang. Mau ngapa-ngapain lewat lah kita kan dulu ke Kelor mau SMP Semut lah dulu namanya tuh. Nggak tahu deh, Semut namanya dulu kita musuhnya bilangnya. Nggak ada, kosong. Terbalik lah di Kelor. Semut itu musuh kalian? Iya, mau nyerang itu, nggak ada, kosong. Terus mau putar balik, kemana nih? Udah budut aja. Gue bingung dong, udah mati. Pergi lah, gimana? Kita SMP nih, Cong, mau lawan dia kan. Cuek aja. Bener-bener kayak udah jalan. Naik 9A akhirnya. 9A kami lewat lah Matraman, lewat lagi sekolahan tuh kan. Sekolahan rame? Sekolahan ya pokoknya jalur Keramat 5 Sentiong sepi ya? Sepi. Putih abu-abu nggak ada. Dulu tuh yang gue tahu kalau zaman gue SMP yang gue kenal STM Sinjo siapa ya namanya Koban kalau nggak salah. Koban kurus itu baik soalnya. Jadi dari zaman gue SMP di Advent, kalau 40 kalian lewat nih, kalau gue depan sekolah tuh kayak pride banget lah buat gue ngeliat 40-nya Israel. Kan jarang-jarang soalnya. Sebenarnya tuh Saint Joseph tuh jarang-jarang ngebasis udah zaman gua ya. Karena bukannya udah nggak ada semangat tarung, tapi kayak ya udahlah. Kalau lagi ini aja gitu ya. Kalau lagi ada satu momen aja gitu. Jadi kalau dibilang ya kok Israel mah apa dulu dibilang sama orang Sunda
res-resan gitu ya. Res-resan gitu ya. Ya kalau semua rame bisa bilang jago ya menurut gue ya. Semua orang lagi rame-rame bisa pasang badan jago, cuman maksud gue yang benar-benar jago itu nggak kayak gitu sih, nggak nyari-nyari gitu. Iya. Jadi kalau memang lagi jalan karena ada sesuatu yang mau dia kejar lah gitu. Yang satu kali lewat 40, ya kita coba intermezzo dulu ya si Koban. Gue dengan bangganya gue pakai kalung salib gue. Kalung lo bagus bro, mantap bro. Terus dia gini, anjir gue inget banget sampai sekarang. Itu bener-bener yang gue lihat apa ya, dia nggak beda lah, sosoknya bukan kayak yang sok jagoan latar kita gimana, tapi bener-bener kayak dia jagoan tapi dia ngerangkul gue gitu. Gue kayak ngeliatnya atau Kak Koban kalau nonton pasti dia nggak inget gue sih, tapi gue akan selalu ingetin. Oke. Koban angkatan? Dia 2008 sih kayaknya. Seangkatan sama Bang Tue tuh. Ntar gue cari-cari. Tue, Kak Nasu. Kalau Tue itu sering main basket. Itu zaman. Nah udahlah lulusan nih UAS. Nyampe lah kami kan di Wahidin kan. Oh iya. Kan dulu kantor bokap gue juga di situ kan. Di departemen money. Iya. Departemen money. Money changer. Ya udah ke baju bebas. Kan di situ kan ada kantor polisi kan, sebenarnya sebelah kanan tuh kan. Besar. Nah sebelah sini kan ada gang, 2 gang kan, satu yang gang yang TNI, komplek TNI, satu yang jual makanan, fotokopi. Iya. Nah di gang yang jual makanan fotokopi inilah rame kali dia orang, kayak baru keluar, bener-bener kayak lagi rame. Terus kita teriak-teriakan, weh SMP Israel lulusan kayaknya tuh dia basis 9A-nya kayaknya. 9A-nya naiknya dari situ, dia dari fotokopi situ. Kayaknya basis 9A-nya tuh itu. Lewatlah kami kan, dikejar sama dia kan. Turunlah kami di lampu merah itu. Yang jembatan gitu. Dia turun bener-bener turun. Gue juga turun sebenarnya mikir, aduh anjing lawannya beginian lagi gue bilang. Cuman kok si Julius, Badil, si siapa segala malah buka baju loh. Bener-bener buka baju. Mana gear gua? Gear puter. Kita masukin. Sampai gang itu kita SMP ya. Ini pada saat itu. Iya. Tapi abis itu kan nanti ada ceritanya lah. Kita juga dibalikin lah abis itu. Cuman pas di momen itu kita hajar habis mundur dia. Kita bubar gara-gara ada bapak TNI naik motor tendang-tendangin kan. Larilah kita ke Strada itu kan, nyebrang kanan. Strada apa Vanlit gitu. Kalau kanan Panlit ya, Panlit lah. Kiri Strada. Naik lagi kita bus, baliklah ke Keramat. Balik ke Keramat. Oh ya, gue kalau inget itu kita bareng SMP 232 waktu itu. Sinjos sama anak Dagadu. Itu SMP mana? Romangun itu. Romangun. Jadi kita gabung lah pada saat itu. Menang segala macam, balik ke Keramat. Pas di Keramat, tungguin. Lewat bener nih, lewat dia orang. Kita lemparin, kan dia orang nggak turun lah ya. Jadi udah lampu merah, dia jalan aja terus dia gabung nih. KF sama ya Kenari itu. Ayo SMP yuk. SMP doang lah anjing, gue bilang SMP nggak ada nih gue bilang. Udah maju aja. Ya kalah habis itu kita di lampu merah itu benar-benar kayak Raden Saleh. Iya Raden, udah kayak rame banget lah dia, udah kayak gabungan, hajar kita mundur. Oh dia gabungan Lah, 9A itu kan turun, gabung dia masih Kenari itu. Ribut kita nggak lama itu, nggak nyampe 5 menit, ya udah kalah lah. Dari segi masanya juga udah ramean dia, kita juga SMP, barang juga dia lebih lengkap, kalah, mundur. Tapi abis itu udah. Posisi mereka ada bawa barang? Ya ada lah, maksudnya barangnya itu lebih kayak, nggak tahu ya kalau era gue barangnya itu lebih dianggap, gear pun dianggap barang ya. Gear pun dianggap barang ya. Gue nggak inget-inget banget, cuman kalau yang bawa ini kayaknya nggak terlalu kelihatan sih, cuman ya istilahnya mereka udah lebih banyak lah yang helikopternya itulah lebih banyak. Mundur kita, akhirnya kalah. Posisi gue sih bukan posisi yang paling depan yang nahan, nggak, gue juga biasa-biasa aja, cuman sayap lah ya. Iya lah ya, tim supporter aja. Nggak penyerang, gelandang, back nggak, iya. Sayap. Pelatih. Nah itu cerita dia waktu zamannya putih biru lah SMP. Nah tadi juga sering ngikut sama kawan-kawan SMP juga di Sin Joseph. Nah setelah SMP berarti dia balik ke putih abu-abu nih. Putih abu-abu. Beranjak dewasa lah ya kan. Kakak Kurani tercinta. Lagu tuh ya. Lagu bray. Iya. Nah itu tadi lo
dari putih abu-abu. Putih biru. Putih biru. Putih biru ke putih abu-abu nih sekarang. Lalu kenapa milih tetap jalur Keramat Salemba, Matraman lah, jalur situ. Kalau tahu nih waktu itu posisi lu putih biru itu kan danger ya. Dia tiap hari lah pasti bentrok mulu kan. Kenapa lu seperti itu? Awalnya tuh gue mau masuk PSKD sebenarnya. PSKD yang PSKD 1 di Ponorogo itu. Faktor, wah keren ya, baju bebas. Oh, dia ada baju bebas ya? Ada hari baju bebas mereka kan. Terus seragamnya bagus. Basket. Gue nggak jago-jago banget, cuman gue suka basket. Gue mau ngembangin itu. Tapi satu waktu ada faktor juga memang karena ternyata mahal ya, uang sekolahnya mahal banget lah. Mau masuknya mahal lah. Tapi itu faktor keberapa lah. Tapi faktor yang paling utama kenapa gue milih di FR itu karena jalurnya deket dengan ya kegentingan itu. Waktu gue SMP itu gue pernah tanding. Dulu kan Advent ada 2 ya, Advent 1, Advent 2. Yang Advent 1 yang di Keramat Pulau. Advent 1 sama Advent 2 nih FYI aja. Ya ada apa dingin lah. Jadi kayak sensitivitas lah karena sama-sama sekolah Advent yang ada SMA-nya kan. Tapi kami tanding basket SMP sama SMP-nya. Jadi mau tanding waktu itu. Jadi waktu gue berangkat naik 01 kan lewat seberang Kenari juga pasti kan. Kita lihat udah rame nih. Udah pulang lah mereka berarti kan. Pulang kita aman lah, mau naik 01 naik apapun aman. Naik bus lah akhirnya kami naik bus ya pulangnya dari Keramat Pulau situ. Terus satu kali SMP semua itu. Jadi ada cewek juga, teman-teman gua. Lu mau daftar sekolah? Enggak. Abis pulang basket, tanding basket sama Advent 1 itu kan. Ini belum, itu masih kelas 2 bahkan gue. Satu kali gue naik lewat di Keramat, wah pas Kenari, wah rame naik 916 soalnya kita naiknya itu. Kan 916 tuh lewat lampu merah Senen soalnya kan. Dari arah mana Patung Tugu Tani itu kan. Nah kita nunggu yang biasa ada jual-jual buku itu situ dekat Keramat Pulau. Naiklah kami, Kenari naik rame banget. Wah anjir, kan tadi udah naik. Terus gue bilang sama teman-teman gue, udah tenang aja, nggak usah ini kan kita SMP, toh bajunya baju SMP. Terus ya gue dengan baju SMP gue habis main basket lah. Turun lah akhirnya, kayak nggak nyaman soalnya kan. Dilihatin mulu? Iya, soalnya wah SMP mana nih, kayaknya mungkin dilihat swasta nih, kayaknya anak-anak ini nih gitu kan. Turunlah kami di Salemba Tengah itu, yang dulu ada budaya Prancis tuh. Ya, itulah pusat budaya Prancis yang ada Honda ya kalau nggak salah. Turun, temen gue cewek nyeletuk, Tuhan Yesus, soalnya kaget gitu kan. Pas gue di belakang, gue pakai topi, wah udah kena gue, dikeplakin gue, diambil topi gue, ditendang gue jatuh. Maksudnya kok kenapa itu? Ya dia lihat mungkin anak Israel nih, SMP Israel, ditendang gue. Ya gue harap sih kalau cuma gara-gara nyebut itu. Iya, ketahuan lah gitulah. Akhirnya wah anak-anak pokoknya entah lo anak Saint Joseph. Kalau Saint Joseph kan sebenarnya ada lambangnya ketahuan. Burung jatuh ya. Bukan burung jatuh ya. Burung lah. Burung lah ya, burung kan, burung nukik. Burung nukik. Terus udah habis itu pas gua ditendang gua, dipukulin, ditendang, jatuh udah. SMP tuh. Sakit hati gua. Sakit hati. Kok lu begitu malah SMP? Iya. Nah, terus nah itu dulu tadi cerita dulu itu gimana posisi lu pas lu dipukulin gitu? Sebenarnya udah itu semuanya apa lu doang? Gua doang. Oh, lu doang. Karena gua turun paling terakhir di pintu belakang, gue inget banget tuh. Pintu belakang gua turun. Habis itu ya udah dia ketawa-ketawa aja. Gua turun, gua jatuh, gua liatin bosnya jalan, udah dia ketawa-tawa aja. Tawa-tawa gitu. Dari situ lu punya rasa dendam tuh. Dendam. Tapi dibilang jadi paling selon enggak lo? Enggak. Karena gini ya, gue punya prinsip dari dulu ya, di atas langit masih ada langit sih. Intinya ya kalau lo lah udah siap, lo udah memilih siap bertarung aja udah sebaik mungkin. Bukan tunjukin paling atau enggak gitu ya. Ya gue juga ada takutnya kok, berapa kali gue kabur kan. Wajar lah ya manusia bang ya. Wajar lah, itu alami lah. Nggak selamanya lu selor. Dan gue bukan tipikal apa ya, karena dulu kita di Israel nggak ada yang tipikal cari nama sendiri ya, maksudnya wah dia yang bawa nih, dia yang ini nih. Gue dulu malah cari
aman. Gimana caranya gue pulang? Pulang biar aman, pergi aman ya. Iya. Tapi kalau ada hadangan ya mau nggak mau kita roboh kan. Padahal rumah gue di Cempaka Putih, tapi suka ikut naik bus sampai Cawang 40. Dulu sebenarnya gue 905, cuma kan 905 udah anak-anak dulu jarang, Advent 2 lebih udah pada males lah ya. Semangat ributnya juga udah karena memang basicnya bukan niat sekolah mau berantem ya, Mau belajar lah ya. mau belajar, cuman ya kalau lo mau diadu ribut, wah kayaknya emang nggak gitu sih gitu. Gitu anak Advent 2 ya. Dan memang ketat sekolahannya, bukan karena mereka nggak berani atau gimana gitu ya. Padahal kalau zaman-zaman gue bangor-bangornya banyak banget. Cuma memang mereka ya peraturan sekolah yang ketat, dan mereka juga kayaknya nggak terlalu yang in charge banget. Ya udah jalanin aja gimana. Yang harus tiap hari kita nggak gitu sih mereka. Sekarang ke putih abu-abu, cek. Lo akhirnya daftar ke FR lo ya? FR. Daftar FR. Nah, itu awal-awal lo di FR ada cerita nggak? Ada sih, ditatar dulu. Di FR ada tatarannya juga lo ya? Ada. Oh. Ada. Jadi hari pertama sekolah Siapa yang paling galak? Ada yang masih kakak kelas gue baik-baik sih. Gue baik-baik. Jujur, kakak kelas gue tuh bukan tipikal yang iya lo harus gini lo, enggak. tentara banget kagak lah ya? Enggak. Jadi bener-bener kayak udah kita lucu-lucuan gitu kan. Gini. Coba. Dan tapi cuman pas gua kelas 1 lah gua ngerasain FR all best jalan waktu itu. Oh gitu. Iya, cuman pas kelas 2 memang pas gua kelas 2, kelas 3 Udah ya enggak terlalu jarang lah ya. Udah jarang karena memang kita enggak terlalu yang mau natar adik kelas, ya mau ribut ayo ya karena kita juga sadar diri ya. Maksudnya kita juga bukan jagoan-jagoan banget ya. Iya. Waktu lu all best tadi lu bilang all best pernah jalan bareng all best tuh FR doang nih ya. Itu lu kemana aja lu? Selatan Selatan lah ya. Temu pertama di Polim. 5 Polim tuh. Sama anak? Gua nggak tahu anak mana. Cuman dia ada gembelan juga lah. Posisinya lu dibantai? Pertama kita yang gebrak. Oh. Toto kita juga kaget kok. Kita ngeliat ada seragam nih sama-sama ramai. Kok tiba-tiba yang baju bebasnya celana pendek Masuk. keluar juga, terus ngelawan kita juga, mundur. Nah, shock. Tahu juga selatan kan bukan jalur kita ya. Jalur selatan ribut tuh. Memang ribet banget. Jadi mundur kita di Polim, jalan lah. Nggak tahu di jalan apa waktu itu. Jadi pas kita jalan, kita lagi nongkrong, ada 2 orang baju bebas lewat. Terus istilahnya nih tongkrongan kita lagi rame-rame di sini, kita ada sekitar 30 orang lah. Di sana tuh agak 200 meter sebelah kiri ada kayak jalanan juga belokan. Nah tuh orang yang lewat kita, dia kayak lagi, wah itu tuh di belakang. Oh, CCTV. Dia kayak CCTV, gue nggak tahu, mungkin orang iseng aja kali ya. Iya. Karena memang dia bukan mata, dia juga jalan lurus lagi aja gitu. Keluar putih-putih, rame. Putih-putih seragam. Atau seragam. Oh, gue pikir orangnya putih-putih. Enggak, malaikat dong. Mati dong gue anjing. Ya lu lihat keluar putih-putih apaan nih kan banyak. Seragam putih-putih. Karyawan Honda. Tit. Oh iya. Nah, terus Entah itu antara purnama atau laut ya. Gua nggak tahu deh. Antara purnama atau laut, rame deh. Udah kayak mau nyambut. Anak-anak juga udah posisi maghrib tuh. Maghrib udah 5:30 lah, 5:30 jam 6. Udah capek, kolekan mau beli aqua juga udah nggak ada, udah tinggal ongkos pulang. Udah jadiin bangke. Kita hitung 1, 2, 3, mundur ya. Kita jebol sampai gang-gangan itu. Baru kita jalan, keluar lagi dia. Enggak, bukan dianya. Ya kayak lo bilang jalur selatan tuh ribet. Ngiung. Itu teman gua sampai ada yang ketangkep di situ. Tangkep pulangnya jam 1 malam. Besok pagi sekolah lagi, kita sampai bingung. Wih, aman bro, tenang aja. Bapaknya ternyata kolong juga bang. Sialan. Oh itu anak FR tuh ya? Anak FR tuh Kelas 1? Kelas 1 gue, tapi sama anak kelas 3 nya juga. Itu zaman 67 masih ada tuh. Terus 67, jadi kita naik 67. Tapi gue pulangnya waktu itu karena memang udah chaos banget, kita belok kiri ya petugas, belok kanan petugas. Kan dia banyak kan one way kan soalnya kan. Iya. Dan kita nggak tahu trek sana. Terus kita ngeliatnya juga kayak, aduh ini jalan kemana? Akhirnya gue waktu itu gue inget gue naik taksi pulang. Gue naik taksi, sampai rumah kena lagi gue sama bokap gue. Oh, dari mana? Itu
jalan bareng Olbes FR doang pertama kali? Buat gue pertama kali ya. Itu buat lo? Buat gue. Cuman kalau nggak tahu ya abang-abang kelas mungkin udah pernah. Enggak, maksud gue waktu lo kelas 1 itu Kelas pertama 1. kali? Pertama kali. Diajak kamu sama abang-abangan lo Iya. ya, lo jalan. Nah selama lo kelas 1 itu jalan terus nggak? Enggak. Oh, hari itu udah jual? Jadi kayak gue bilang, kakak kelas gue tuh bukan kayak yang wamil ya, wajib militer. Kita kan dulu ada ekskul band. Jadi kan tahu kan lapangan FR kan? Ya, tahu. Kan di sana dikit udah langsung bangunan. Nah, di bangunan itu sebenarnya udah langsung ruangan musik. Oh. Waktu itu emang nggak bagus-bagus banget alatnya lah, cuman kita lumayan jalan ya. Panas ya? Panas ya. Terus? Anggapnya di Seminyak Bali. Ya, suasananya udah gini. Ternyata ada beberapa teman gua udah di depan ribut sama budut. Oh. Gue mau keluar tuh, gue mau keluar ruangan musik, gue mau ke depan, mau ikut gitu. Ditutup pintu gue sama kakak kelas gue. Kalau lo mau belajar, lo stay di sini. Kalau lo mau ribut, lo nggak usah ikut lagi ekskul ini. Padahal kakak kelas gue yang ngajar itu juga bajigur, Tukang berantem lah ya. ya, tukang berantem juga. Maksudnya bukan tukang berantem yang tiap hari. Masih Mbak. Nah, terus? Ya jadi dia tukang berkelahi juga gitu sih. Kalau disuruh ribut yang memang udah sedeng juga, namanya Carol. Jadi Tapi dia tipenya gini, lo kalau fokus iya, ekstrakurikuler ya, kalau Iya. mau ribut ya nantilah setelah kelar keluar gerbang serah lo, gitu kali ya. Iya. Jadi kita memang bukan mengutamakan ribut ya zaman itu. Jadi udah akhirnya ribut, ya bener-bener kayak gue ditutup, ya udah akhirnya gue dengan hati gusar ya, anjir gue nggak ikut di depannya. Tapi yang ribut itu kawan-kawan lo? Kawan-kawan gue Sama anak Sinjos? nggak tahu karena gue dari dalam melihatnya, dari dalam kaca itu kan ngeliatnya, lihat di tangga, wah ribut nih, jeder gitu kan. Udahlah itu salah. Terus pas gue kelas 1 Tatar ada waktu itu berdelapan gue, berdelapan suruh nyerang KR. Yang nyuruh siapa? Kakak kelas gue. Dia nunggu di jembatan, liatin? Iya. Oh. Jadi ada satu yang nemenin kelas 2 namanya Jogray, temenin. Dia modal gear lah kan. Kita berdelapan. Bayar kita mana? Nggak ada lo, Tuhan kasih lo tangan juga lo. Gue bilang sakti juga nih gue bilang. Ya bener, jadilah nongkrong dulu, tunggu beberapa guru pulang ya kan. Udah pulang beberapa guru, soalnya kan teman-teman Kenari juga pulangnya tuh sekitar jam 2-an sebenarnya. Nah FR itu pulang jam 1:15. Jadi guru-guru udah pulang, segala macam udah. Kita tunggu dulu dalam sekolah, udah. Dulu teman-teman SMP gua tuh ada yang dari SMP Budaya Matraman, ada yang SMP-nya Advent, ada yang SMP-nya dari SMP Negeri, ada yang dari Strada, masuk ke FR. Terkumpul lah siapa yang mau jalan nih, 8 orang. 8 orang doang. Karena memang sisanya anak laki-lakinya bukan tipikal petarung, memang anak baik-baik. Iya. Gitu. Ya dia mau sekolah ya Sekolah iya. Jadi mungkin itu yang dianggap katro kali dan res-resan sama abang-abang itu. Kalau lu sekolah mau ada iklannya. Oh iya. Jadi harus ada iklan dulu deh, gue mau sekolah. Ya mungkin itu yang jadi dianggap res-resan kali ya, res-resan pada saat itu lewat lah gitu. Jangan sensi ya. Maksudnya fair-fairan aja. Terus kan boleh dong sekali-sekali dong. Oh, enggak sekali-sekali, tiap kali juga enggak apa-apa. Apa-apa ya kan. Maksud dia mulang, Bos. Gimana tuh? Habis itu delapan jalan. Jalan apa? Jalan kaki apa naik bis? Jalan kaki kami dari Sentio nyampe Akasia. Ketahuan dong. Ya memang sengaja. Melebar lah. Gue inget temen gue anak SMP Budaya dulu. Ya si Jonathan dari SMP Budaya. Dia paling tinggi badannya soalnya. Anak basket juga. Dia udah jalan nih, udah tengah jalan deh. Weh, Israel nih, gitu gini-gini kan. Kita udah, temen gue ada Ambon tuh, Calvin sama si Ray. Orang-orang goblok juga si Ray ini. Lempar batu sih enggak, tapi ada lah. Pas udah air kan tahu kan, kalau kita udah begitu kan, udah kayak keran air kan tuh dia orang kan. Keran air dibuka langsung banjir air. Langsung begitu dia tuh. Wow, rame banget, gue bilang gimana ini mau ribut. Seumur-umur gue baru pertama kali ribut di kandangnya orang gitu kan. Biasanya ya di jalur lain gitu kan. Udahlah modal kayu aja kan, modal batu.
Ya nggak nyampe 5 menit lah, soalnya waktu itu ada nyiung. Mundur kita. Kenapa lo mundur? Orang ambulans gituin anjir. Ambulan ini. Ambulans orang nih. sakit. Iya. Ya udahlah, akhirnya udah ributnya cuma sebentar, cuman ya lumayan lah gue berasa nih ribut berdelapan lawan begini. Memang bener ya. Karena gue sempet dengar cerita kita nggak pernah rame bro. Jangan pernah lo pikir kita all best. Mau ramein dia tetap. Ya cuman ya ketahan kita juga nggak tembus ya, jadi mentok di kan Akasia. Bukan di Akasia, kita majuin dikit sebelum gang lontar itulah, kan biasanya ada bedeng-bedengan terus sebelah kiri. Situ-situ aja lah kita akhirnya. Mundur pun kita karena ada nyiung, itu penataran gua kelas 1. Gimana, seru gak? Digituin ya kakak kelas gue, mantep ya. Nah udah bagus lah. Besok lagi ya, ntar kalau mundur gue lempar nih pakai sepatu gua nih. Si Carol ngomong gitu, itu yang padahal ngajar gua musik. Beli gue, nih sepatu gua nih dari era Soekarno nih. Gue lempar lo ntar. Padahal dia ngajarin gue musik, dia yang larang gue ribut, tapi kalau natar gitu Ya tuh. berarti itu dia, berarti tipikalnya ya lu dalam sekolah. Ada waktunya. Sekolah, Iya. kalau keluar gerbang ya udah ayo gitu. Iya betul. Ya itu pas gue kelas 1 pernah gue juga, dan gue di FR lah baru ngerasain diajarin jangan sotoy. Maksudnya jangan sok-sok mau jadi pasang badan terus Jangan so iye lah ya. Jangan so iye. Karena pernah satu kali kita nongkrong di bawah Sentiong, udah sore, budut P9. Gue lemparin, gue maju duluan modal gesper OSIS kan. Kakak kelas gue bilang nanti tunggu komando. Itu gue inget si Kodok tunggu komando. Gue udah maju duluan, turun dia kan, ribut. Nggak lama ributnya pun ya anak-anak juga lagi belum siapin apa modal bangku kayak begini, bangku kayu. Gue udah maju gini-gini. Udahlah mundur kami, emang agak kalau dibilang kalah ya kita kalah lah di situ lah, nggak ready. Habis itu depan Keramat 5 diomelin gue. Lo kalau udah buka jangan lo mundur gitu kan. Gue kayak di Keramat itu lah gue ngerasain ditatar begini gitu. Karena kalau di Advent kan mungkin posisi gue waktu itu SMP ya. Jadi nggak terlalu ya udahlah lo mau ini selalu lah gitu. Gue ditata. Itulah di FR gue pas gue kelas 1 ya. Pas kelas 2 sih nggak terlalu banyak karena gue udah mulai kenal cewek. Cuman gue ada beberapa kali tuh ribut gede ya. Itu gue pernah ada lihat tuh video di depan KR. Bukan depan sekolahan Pasar Baru. Kayak gue liat lu dah, ada lu dah. Wah, ada. Ada. Gue selalu nggak ada kalau ada kamera. Ada. Ada lu dah kayak di lu kelas udah lulus apa ya? Apa kayak lu pakai seragam putih-putih dah lu. Enggak. Depan Pasar Baru. Bukan gua kali bang, mirip aja kan. Kali ya? Seganteng ini nggak? Lebih gantengan yang di kamera sih. Nggak bercanda. Pasar Baru pernah waktu HUT CA. Jadi HUT CA. Tapi ada videonya tuh kayak nggak tahu ya ada videonya di mana, gue nggak pernah lihat sih. Tapi waktu HUT CA itu gue kelas 1 juga. Di Facebook kalau gitu ada yang nge-share. Gue kelas 1 itu kita memang sebelum ulang tahun hari H-nya si Hunter tuh udah kesana. Kan Hunter tuh ini putih abu-abu. Si Hunter itu kan bener-bener kalau ngomongin Hunter lu putih abu-abu gua. Enggak, tadi ya ada putih biru juga. Hunter itu benar-benar dia mau menghidupkan lagi lah CA29 itu. Udah memang berhasil lah menurut gua. Jadi coret lah itu di kan kalau belok kirinya itu kan langsung sekolah Budut kan, yang ada jembatan kali kan. Dicoret HUT 4 Oktober Israel CA29. Jalanlah kami di hari H itu ke sana. Kayaknya memang udah pulang cepet kali. Jadi mungkin dihindari supaya tidak berantem kali ya. Karena 4 Oktober itu bukan hari besar. Maksudnya bukan hari besar ada kegiatan apa harusnya, karena itu bukan ada kegiatan ujian juga di sini tuh. Memang pada saat itu ya hari sekolah biasa. Nah ketemulah kami kan, jadi kita ke Pasar Baru, udahlah pulang ke Keramat. Beberapa patas berhasil jalan ke selatan. Gue ketangkep di Keramat, bus gue dibelokin. Masuk pukulin dak. Itu kenapa emang? Ya karena kita udah rame duluan dari Keramat jalan kan, terus pas kita mau lewat Keramat lagi dilihat miring bus kita. Masukin sama petugas. Pulangnya baru jam 8 malam tuh gua. Suruh nyanyi Indonesia Raya, nggak boleh fales. Kalau masih fales nggak boleh pulang. Berarti waktu di Pasar Baru itu nggak sempat bentrok lah ya? Nggak ketemu sih. Nggak ketemu pas gua kelas 1 itu. Itu kelas 1? Kelas 1.
Pas gue kelas 2 ya memang nggak terlalu banyak, cuman gue lebih sering di depan sekolah aja ya. Jadi istilahnya jaga benteng aja lah. Karena nggak terlalu Benteng Takeshi. Iya, nggak terlalu apa ya istilahnya minat mau jalan gimana. Karena kelas 1 lah yang pas mau kalau puncak-puncak itu pas gue kelas 1. Sebenarnya ada di momen gue kelas 1 itu ribut besar di Akasia itu ada. Itu bener-bener besar banget ributnya. Kenapa? Itu sama KR. Acara apa? Nggak ada acara. Nggak ada acara. Memang hari Jumat lah. Kalau dulu kan zaman Bang Koko mungkin hari Sabtu. Kan zaman Nggak itu juga sih. zaman itu gua Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bosen gua. kalau di zaman itu Sabtu udah libur sekolah-sekolah negeri. Jadi kita masuknya di hari Jumat lah untuk hari besar. Jadi gabungan tuh budaya, PSKD, CA, Advent 1. Tapi setelah digabung pun ya udah 20 orang doang. Oh gitu, perwakilan doang. Iya. Jadi memang Jadi- bukan yang always rame-rame. Jadi intinya, gua mau pulang sekolah kemana enak kan ya? Iya. Keramat. Iya. Oh gitu. Dulu budaya bukan STM ya, tapi STM-nya. STM-nya kan soalnya masuk siang Ah. pada saat itu, dan memang itu angkatan terakhir tuh waktu gua kelas 1 STM-nya dia. Jadi dulu budaya tuh ada namanya Andre, ada Agus yang mukanya kayak Chinese tapi orang Batak, ada Josh, PSKD, Bukan Chinese, Korea kalau. Korea ya, Medan itu kayak orang Korea Utara ya. Siap. Udah ada macem-macem lah. Advent 1 si Ado, CA si Hunter. Jadi gua sama kakak kelas gua namanya Kacung. Naik motor kita kan, naik motor liatin dulu mantau, KR udah pulang belum? Oh udah pulang tuh. Pas gua naik motor, gua diri. Ayo mainnya, gua bilang main lah. Wah KR udah juga semangat kan, udah. Putar balik kita kan, lampu merah pas Seven, putar balik kita kan. Iya. Terbalik lagi naik motor tuh kan. Oh, posisi naik motor. Posisi naik motor buat mancing dulu. Barulah buka. Hunter ini kan orangnya nafsuan kan. Dia maju duluan. Bawa BR pun enggak, cuman kopel. Menkopel, Bang. Anak-anak kan lagi masih santai duduk di ansor di depan gereja kan. Kan kalau anak Sinjos kan bawa tangga. Ever tuh dan ini di depan gereja tuh. Gue dulu di lorong. Lorong yang sebelah gereja. Iya, gereja Ansor kan lorong. Iya, ada lorong, iya. Nah, situ Cuman tuh- waktu itu anak Sinjos udah jarang, lebih seringnya bawa tangga era gua. Berarti nggak pernah mabuk di situ dia. Iya kan bener. Kalau itu di situ tutup. Iya. Jadi pas udah gitu udah maju lah dia kaget anak-anak. Wah udah gelar kami. Itu bener-bener gua apa ya kayak gua ngerasain ribut nggak pakai otak ya di situ lah. Lawan gua waktu itu gue inget jaket biru dengan talinya warna kuning, gearnya dia itu panjang. Gue cuman modal apa namanya batu sama botol ST, batu pungut. Ribut. Dulu adalah jagoannya mereka lah, jagoan 9A-nya lah. Udah almarhum sih. Anak KR-nya itu, jagoannya mereka sama si jagoan 40-nya namanya si Hexon ini gue sebut lah ya. Ya, yang udah almarhum jangan lah. Ribut lah sama Hunter kan. Kita nggak mundur, dia juga nggak mundur. Jadi bener-bener ribut begini bang gitu. Dempet. Dia rame banget, sumpah itu kayak udah kayak air. Udah kena lah si Hunter, dicolong. Jadi si Pakai botol, pakai botol bir tuh kalau nggak salah. Bocor si Hunter kan, jatuh. Mau dibagi si Hunter nih sama jagoannya itu kan. Bangun si Hunter dengan darah, mati lo Israel nih gua. Kaget dia, shock. Si Ado nyolong, dia nyebrang pagar pembatas, dia masuk ke barisan anak itu kan. anak air. Modal golok babi. Tadinya gua bawa golok babi. Cuman gua kan nggak bukan tipikal mau ini nol, gua kasih dia. Golok babi dia sabut cing jatuh tap. Emang dia nggak mundur, cuman kenanya banyak dia. Banyak banget kenanya. Tekbal deh. Enggak, emang otak sedeng aja Manado satu tuh. Binyo-binyo kayak mungkin kayak Bang Madsen kali ya, Manado sedeng tuh. Udah gitu, yang anak airnya juga kaget nih, anjing bangun lagi dia gitu. Darah padahal muka darah. Kita lawan buyar lah. Selesai, udah si Hunter modal di inin kopi lah. Oh itu mau jarap itu. Mau pakai kopi kan, udah pulang. Itu gua kelas 1, itu ribut besar di situ tuh. Lama, sempet Lama itu 15 menit 20 menit lah. Cuman ya era gua 15 menit 20 menit itu udah lama ya. Mungkin nggak kayak era Bang Koko harus sejam. Bang Nomo kayak. Terus Udah, cuman maksud gua dan tuh pas gua kelas 1 gua
cabut sekolah sekali, ini mungkin terakhir ya, yang paling besar di kelas 1. Gue cabut sekolah ke Advent main basket waktu itu. Selesai main basket, gue ke depan ada anak Advent 1 sama CA, sama si Hunter. Cek, ayo ikut gue yuk. Karena gue harus dibantai nih, bangke. Gue yang naik bus, gue yang dilemparin, gue yang diomelin petugasnya. Oh gitu. Jadi lewat, naik 905, dibantai di depan sekolahnya dia itu, di depan Kenari itu, dibantai habis. Tapi pas diturunin, petugasnya ngejarnya kita. Oh gitu. Ngejarnya anak-anak kita gitu. Bantai habis segala macem, nyampe depan Advent, yalah balikin. Oh, mau tahu balikin pokoknya. Udah, si Ado sama anak Advent 1, kita cuman bersembilan tuh bang. Ada Belek, ada siapa gitu anak Advent 1 namanya. Berapa? Sama Hunter. Udah nih, gue modal dulu kan sebelah Advent ada wartel tuh. Nah di wartel itu ada kaca-kaca bekas tuh. Samping nasi padang gitu. Iya, samping nasi padang tuh, Sakato. Sakato ya. Pernah nyuci piring gue di situ. Ini malu aja. Modal kaca bekas. Jadi rame lah dia. Ya lo tau lah, dia orang kan kalau lewat nggak pernah nggak miring kan. Si jagoannya itu si Hexon. Wah, 6 Keramat Raya cus 40 nih bro. Wah, kita udah langsung siap ke tengah. Wah yo. Turun dia PD. Nggak ada anak Advent ya. Anak Adventnya sisa anak-anak yang baik-baiknya lah. Memang udah pulang lah. Udah pada pulang ya. Pada pulang. Turun mereka PD kan. Lihat sedikit kita kan. Ado sama stick golf, anak si Hunter modal gear, ini modal kaca. PD dia. Maju dia, kita kick balik sampai benar-benar lampu merah yang UI tuh. Dari Sakato sampai lampu merah UI kita kick balik tuh dia tuh. Habis itu buyar karena warga beluntas. Warga beluntas. Itu satu anak air kalau nggak salah diketok sama Ado pakai stick golf tuh jatuh. Jadi kan mobil lagi macet tuh. Jadi larinya pada jejak dapat satu jedak gitu. Jatuh jedak dipukulin. Itu nyata kok. Maksudnya kalau orang-orang tuh bilang nanti ya ntar komen silakan, nggak apa-apa sih, klarifikasi aja. Cuma pada saat itu begitu. Jadi itu yang itu depan mata gua rasain. Dibilang gue paling depan enggak juga, itu kompak. Kalau ngomong paling depan ya udah Ado Hunter lah, pada si Belek juga paling depan. Mundur dia, bener-bener satu bus itu turun mundur semua. Itu gue anjing, orang ini baru nih sama Israel, nggak perlu. Dalam hati gue gimana lo sama-sama lagi banyaknya sama ya. Lo 8 gue 8 lah, mau bagaimana rasanya itu gue bilang. Mungkin lo ya udahlah gitu. Maksud gue gitu ya. Jadi kadang-kadang yang kadang gue suka ngerasa bedanya di kita. Ya lu bilang kita katro apa segala macam ya itu urusan mereka. Sama kayak Captun kan. Captun kan juga sebenarnya nggak terlalu rame kan. Tapi cuman ya strong juga. Ya nggak banyak ngomong juga gitu. Nah itulah yang gue rasain pas gue kelas 1. Wah anjir, pede banget gue tuh ribut. Pokoknya kita udah nyampe kolong. Dulu Malaka 23 juga tunduk sama, bukan tunduk ya, maksudnya ya dia kawan lah, ngikut lah sama kita. Malaka 23? Iya. Tunduk dia sama David anak budaya STM. Kita ketemu kok di kolong kereta Jatinegara, mau kita bantu, jangan ada gua nih, ini gua yang bawa, kata David gitu. Nyoret di Cawang tuh kan panci belok kiri lurus turun. Sebelah situ kan back graffiti tuh. Dia coret kok A-nya A bintang kok. Zaman itu. Oh, zaman tahun berapa itu? Tahun 2007 2008. Oh. Ini beneran kok. Ini beneran. Malaka 23 kan istilahnya budutnya timur kan ya. Tapi ngikut bintang Israel kok. Lo bayangin juga tuh. Jadi budaya dulu STM-nya juga strong tuh. Nah pas ini balik lagi yang gue cerita. Gue ribut nggak pernah tega mau ngelukain orang. Lo mundur udah, gue udah seneng. Suatu kali di Blangwir, jadi gue anak FR iseng berenam sama kelas Matraman. Iseng tuh pulang sekolah cepet, habis ujian soalnya. Puter uki, balik lagi Blangwir, nongkrong sama anak PSKD 2. Terus anak budaya sebelum masuk sekolah juga nongkrong situ. Lewat 9A. 9A ini lewat anak Kenari. Oh, anak Kenari. Hajar langsung si Valen tuh kan, Valen STM budaya. Dia habis nyoret semabel soalnya, dia iseng habis milok. Pas dia selesai coret, dia lihat belakang. Oh, rame. Itu dari Blangwir kita hajar dong Israel nih. Mundur dia masuk gang sebelah Marsud kan. Ada satu orang baru turun bus. Itu gue bener-bener lagi megang batu ya. Anak sekolah ya, anaknya dia itu. Cabut gak lu sebelum gue bantai lu anjing, gue bilang.
Cabut dia akhirnya. Sebenarnya empuk tuh ya. Sebenarnya empuk. Cabut. Abis itu gue yang diketok sama si Agus. Deng lah istilah kata deng tuh. Cuman abis itu gue yang diketok sama si Agus. Kenapa nggak lo bantai? Lo tahu nggak kalau lo di posisi dia nggak akan kasih ampun lo. Iya juga sih. Gue nggak tega. Gue nggak tega. Iya. Karena memang basicnya gue bukan mau ngelukain dia. Gitu. Lo mundur gue udah seneng lah. Iya. Ya akhirnya. Memang sifat orang beda-beda ya. Beda. Jadi kasih ya. Kasih. Ada tuh di channel Nomo kasih. Ya mau ya. Itu gue kelas 1 sih. Sebenarnya kalau ribut gue banyak di kelas 1. Cuman pas gue kelas 2 ada sekali lah. Itu kita bareng Bajak waktu itu. Jadi Bajak lagi all base ke Keramat ya, 40-nya Bajak 40. Ini zaman-zaman waktu itu banyak ya, maksud gue kayak tadi lu sebut Bajak, Jaktim, Kapal. Itu sering main ke sering lah. Sering. Bukan nggak sering sih, tapi ya, yang paling sering tuh yang masih paling sering gue bilang Bajak sih. Kalau istilahnya di luar lingkarnya kita ya, Bajak ya. Karena kan posisi dekat kayak dia mereka ya. Iya, dan memang bener-bener ya di UKI kita kayak udah saudara gitu sama dia kan. Ya bagi-bagi lahan lah, nongkrong istilahnya. Parkiran. Jadi kita waktu itu ada kakak kelas gue namanya Joviel ini FR, anak 9A, Sun 9A. Ya didikannya ini kayaknya sih ya ngerasain didikannya siapa ya dulu ya kalau gue tahu ya Bang Komar kayaknya. Komar 9A tuh Sin Joseph. Pasti tahu lah Bang Komar. Itu namanya tenar juga Sin 9A tuh. Nah, jadi kita lagi nongkrong, gue baru di depan sekolah kan, depan FR itu kan pos satpam kan. Iya. Jadi gue dulu nongkrong sama dia, duduk-duduk ngobrol biasa. Dia juga soalnya anak basket. Dulu. Jadi depan ada anak bajak tuh, ya udah tergampang lah, barengin aja. Udah nonton dulu. Lewat 905. Budut 905 Priuk apa? Budut arah Pulau Gadung ya, nggak tahu dia lagi. Kan kita nggak bisa detect ya. Pada saat itu maksudnya apakah tuh pure anak 905-nya atau dia lagi all base. Soalnya dia kalau lagi all base pasti miring. Itu kan, udah miring, ribut lah kita tembak-lemparin kan. Ribut, nggak kena nih, ribut di situ kan. Akhirnya dia ternyata turun di Kenari. Kejar. Gua berdua doang sama Joviel, anak FR, anak Israel dan anak FR situ. Sisanya Bajak. Kejar kita. Ribut di Kenari, habis dia orang, kita masukin sampai Kenari Plaza itu. Udah ubek-ubek gitu. Bener-bener diubek-ubek. Itu tuh pas gua kelas 2 lah, cuman satu doang yang gua rasain. Cuman pas gua kelas 3 ya itu ada ribut besar lagi di Kenari. Di Akasia. Itu posisinya gue ada kenal, nih lo Bang Koko tahu lah pasti si Nana tuh, anak Sinjos 2012. Nana namanya. Ya kenal. Dia anaknya pendiam banget, nggak pernah marah. Sama kayak gue. Gue kalau. Gue sebenarnya kangen juga tuh sahabat baik gue soalnya. Dia anak Griasi soalnya. Kan Griasi dekat Rawasari kan. Iya. Dasan situ kan. Jadi kita kalau pergi naik 04 suka bareng pagi-pagi pas gue kelas 3. Jadi sering nunggu lah ya. Nunggu bareng-bareng. Jadi sengaja abis naik 04 kan harusnya bisa naik 01 ke Keramat. Iya. Jalan kaki sengaja nyari olahraga, nyari iklan ya. Iya, pernah menang, pernah gue di Uber sampai Keramat 8. Lagi ribut-ribut payung gue copot. Anjir gue lagi puter-puter gini, gue berdua sama dia. Lu payung gue copot, payung gue copot. Tahan bagaimana, dimuter mulu dia aja pakai gini. Masuklah Keramat 8 kita, kalah kan. Udah ya menang kalah ya, cuman memang kadang-kadang kalau pagi itu ya seringnya kalah sih karena memang enggak lihat ributnya. Ya cuman berdua, kadang-kadang berempat jalan kaki. Kayak bercanda, tau enggak? Nana ini memang kayak bercanda kalau hidup kalau menurut gue ya. Jadi pas ribut besar itu biasa kita dulu kan ada alumni gua, Bang Ondi, alumni tua. Angkatan? Gue lupa angkatan berapa. Jadi dia tuh angkatannya Kak Ola, Julius yang kuliahnya di UKI. Itu FR Sedeng tuh era-era itulah. Itu mungkin di bawahnya Bang Koko juga pasti sih, 2004-an kali. Jadi gue lagi nongkrong di tangga sama anak FR, ya iseng lah biasa lihat-lihat. Loh, si Nana maju. KR pulang. Jadi dulu tangga busway kan, turun, dia loncat. Dia maju terus. Loncat dari tangga? Iya, loncat iya.
Buset. Kan nggak terlalu tinggi kan, soalnya kan udah agak turun. Oh, Terus dia loncat. agak turunannya. Iya, yang di di tengah-tengah atas. agak mati orang, Pak. Keren juga makanya. Ada yang nggak mati. Siapa? Ada anak mistik tuh lompat dari bis tingkat. Keren juga sih orang Papua atau Frankie itu udah marhum. Oh. Udah lah. Nah, Itu yang cerita di Bantai itu ya, depan sekolah ya. Enggak. Depan KR ya. bukan di Tegalan. Tegalan. Oh iya, jadi maju dia kan. Jalur busway kan udah ada dulu kan, era gua kan kelas 3 udah jadi. Dari gue SMP juga udah ada. Cuman dia maju udah sampai bener-bener depan lontar tuh dia tuh, gue liat dari tangga. Anjing nih orang sendirian gitu. Udah keluar nih kayak lo tahu kan keran air kan kalau Iya. dibuka kan. Padahal satu orang, maksud gue kalau cuman satu orang ya udah lo satu aja lo jadiin gitu. Kenapa lo harus rame gitu? Yang gue kesel di situ gitu. Karena Seharusnya gini ya, kan lo satu orang nih. Mereka tuh satu orang juga kan. Yang lain yang ya udah gorengan aja ngopi. iya nonton. gitu. Kalau lo memang bener-bener yang namanya jagoan ya. Kalau ada satu kalau dulu zaman gue sekolah, kalau ada satu kesempatan gue bisa buy one, ayo deh gue bilang. Itu jangan rame-rame lah. Iya. Semua orang bisa bilang jago kalau lagi rame menurut gue. Tapi ketika lo sendiri, tentu. salah satu, Lo nah jago. itulah pembuktiannya di situ menurut Iya. gue. Dikejar. Gue mau turun tangga kan. Jadi anak Sinjos juga udah ada beberapa tuh Vandem, SMP-nya Vandem, ada Lukas Wondo tuh adik Guru kelas karate tuh. Vandem sekarang. Guru karate dia. Ya di TV. Bukan itu. Oh, bukan. Kesel banget gue ya. Terus. Nggak, tapi dia namanya Vandem, dibilangnya Vandem. Jadi ada Lukas Wondo, ada Upil kalau nggak salah juga tuh posisi. Upil 905 kalau nggak salah ya. Ada siapa lagi gitu. Nah, gue ditahan nih sama Ondi. Ondi ini FR. Iya, alumni itu. Oh, Ondi. Karena memang dia waktu itu lumayan aktif lah, bantu-bantu ekskul kita gitu kan. Suka jadi inilah yang memperhatikan, masih punya jiwa ke sekolah lah gitu. Tapi untuk eskul ya. Ya, untuk ekskul-ekskulan. Ditahan gue sama dia, ngapain lo ikut? Nggak usah, biarin aja Sinjos. Gue bilang, itu temen gue bilang. Gue beginiin. Temen gue yang sisanya nggak ada yang ngikut, anak Ever itu. Turun gue, udah modal botol ST, modal batu, maju lah udah, nggak ada cerita. Gue bilang, ribut, yang terjadilah gue bilang. Terjadilah sesuai kehendakmu. Sesuai dengan kehendakmu, gue bilang kan. Kalau di kelas 1 gue bisa ada 20-an orang, ini gue bener-bener cuma ber-10, ber-12. Sama Pace itu angkatan Nana tuh Pace yang panah itu. Yang kena panah sama anak budut tuh. Iya tuh, sama dia. Jadi kita bener-bener kayak, kalau si Pace ini kan juga kayak orang bego ya, ribut, maksudnya modal sendal doang. Tapi tiba-tiba ada aja anak budut jatuh, dijoprakin sama dia. Anak air. Dijoprakin sama dia, jatuh, dipukulin gitu. Gua modal, wah udah. Itu selesai ribut sampai abang kelas gua, alumni gua sama temen gua, tumben lo cek begitu juga. Bener-bener kayak gue udah emosi banget tuh di situ. Anjing, lu masih cuman begini doang, lu berani rame, lu maju lah. Nggak kalah kita di situ. Maju mundur, dan dia juga nggak kalah. Tapi maksud gue secara hitungan number of people-nya, ya kita cuman berapa belas, dia rame-rame. Ya silakan, ya opininya silakan aja lah gitu ya. Nggak usah gue bilang lah ya. Nanti bilang jagoan. Itu gue kelas 3, dan karena gue ngerasa ya mau di Sinjos, mau di PSKD, selama dia satu bintang sama gue, satu tongkrongan lah ya. Tongkrongan ya. Nggak usah munafik lah, satu bintang lah pada saat itulah. Bintang. Ya. Ya terang-terangan lah ya sekali ya. Bintang itu terang. Bintang dan bulan, ada planet Mars. Terus Selama dia masih satu tongkrongan sama gue, dia temen gue, harus gue bantuin. Nggak ada cerita, jangan ada gengsi-gengsian lah gue bilang. Ya di situ yang gue ngerasain bener-bener ya zaman gue sekolah itu ya, gue ngerasa anjir itu persaudaraannya begitu tuh. Ya memang pada saat gue sekolah SMA Sinjos memang ya nggak seperti era-era sebelumnya. Satu sisi kayaknya asrama waktu itu udah mulai ketat ya. Ya karena juga mereka udah main poin kan. Udah main poin. Tapi olahraganya bagus. Olahraga bagus. Olahraga dinaikin ya. Olahraga naik. Karena kan beberapa kali kita suka, kan gue waktu gue kelas 1 sering sparring basket sama Sinjos. Sering sparring basket segala macem sama Tue tuh. Kalau Nasu kan, karena Nasu itu dia futsal. Futsal. Iya.
Tuh, jadi kita sering sparring lah sekali seminggu tuh pasti itu. Nah kalau basket kita kalah terus soalnya sama Sinjos. Napasnya gue nggak ngerti, napasnya kok Masa sih kalau lu kalah? Napasnya kuat banget soalnya. napas maksud gue basket apa bola kaki Basket. Kalau bola kaki lebih cenderung balance ya. Oh, Bola kaki. Ya. keren juga anak Sinjos bisa nembak. Iya. Padahal Katue itu pendek loh segini gue, cuman nggak ngerti gue napasnya Karena badak banget. Karena dulu kalau nggak ada guru ya yang dilemparin bola. Oh gitu ya. Iya bener. Ya nggak ada guru nih. Iya. Yang gue juga kayak gitu, bisa nggak ada guru, udah dikasih bola lu. Iya main lah ya. Main dah lu sono. Olahraganya ini ya. Heeh. Ya itu sih lebih sering kalah lah waktu itu sama Sinjos. Ya maksudnya gue bukan ngagu-ngaguin karena ini lagi channel Sinjos ya. Enggak. Tapi emang faktanya begitu. Pelatihnya sama Babe Otus waktu itu. Babe Otus orang Papua waktu itu. Yang di FR. Iya yang di FR sama Sinjos juga dia yang ngelatih juga Sinjosnya waktu itu. Babe Otus yang tuh yang badannya gede itu kan. Yang tinggi iya. Yang tinggi udah tua pakai topi terus, pakai celana training terus. Ah iya, Tahu kan? tahu gue. Ya kalau selesai latihan begitu. Minum aqua terus. Padahal pelatih basket ya. Dia main basket dia. Nah udah itulah pas gua ngerasa memang persaudaraannya kuat sih. Kalau dibilang gua kelas 2 kelas 3 baik cerita nggak terlalu banyak ya, tapi ya itulah cerita. Karena gue juga udah mulai pacaran pada saat itu kan. Oh gitu. Udah mulai pacaran. Tapi gue ngerasain Sinjo sih lumayan ini ya, maksudnya cukup solid ya. Karena gue ngerasanya ketika gue lagi susah dari zaman gue SMP pun ditolong. Oh gitu. Ditolong. Tolongnya dalam hal? Lah yang abis gue dibantai yang dikeplakin di dalam bus. Oh dalam bis. Oh. Besokannya gue beberapa kali main cerita sama mereka. Datang dia ke Salemba. Ayo kita bantai yuk. SMP-nya. Oh. SMP-nya itu si Upil kok. Zaman Upil kan SMP Sinjos juga. Iya. Upil pasti inget lah. Upil tuh juga salah satu yang nemenin gua ke Rawasari ribut sama SMP 47 tuh. Kita samperin sekolahannya, jagoannya nggak berani keluar, ngintip dong dari pagar. Seriusan. Itu seriusan gua. Oh mungkin lihat anjing nih orang bawa tukang pukul ya. Ya kan anak asrama kan modal celana pendek aja gitu ya. Tapi kita, keluar dong, kita lempar-lemparin kerikil pagar yang nggak keluar. Padahal tuh komplek Rawasari kan jalanan padat ya. Kalau kita ribut ditangkap orang juga ya, cuman gua agak tenangnya ya. Daerah rumah gua tenang aja gua bilang. Kalau Rawasari sih masih banyak gangan lah. Gangan lah, iya. Banyak gangan. Itu makanya gua ngerasa nggak bisa ini lagi ribut terus gua cuma nontonin. Nggak bisa gitu menurut gua. Ya karena kita di sini sih. Lo harus sama gitu loh. Lo udah satu jembatan, satu kolong maju gua bilang. Ya karena itu rumah lo gitu. Rumah lo nggak bisa gitu. Dan memang yang gua nggak ngerti kenapa ya. Maksud gue kalau kita posisinya kayak gitu, kita pasti udah dihabisin sama guru, sama petugas di situ. Iya. Kalau sama dia orang nggak tahu kok kayak bus aja dikawal. Nggak tahu, mungkin pernah ada kejadian kali ya dimasukin ya. Bis kawal. Nggak, maksud gue gini, dia orang kalau pulang aja sampai dikawal, busnya diberhentiin. Nah kalau gua kita dilemparin depan sekolah dia, kita juga yang disalahin. Nggak tahu kenapa, gimana cerita itu. Ya, begitu. nggak tahu, zaman gue juga begitu sih, sama aja. Nggak tahu ya gitu ya. Iya emang kalau dibayar kali ya. Nggak tahu ya. Mungkin kita dianggap salah juga kali ya. Maksud gue tapi ya fair lah, lo harusnya ngeliatnya jangan kayak gitu. Ya kalau kita juga lewat biasa aja, karena dia orang dia lewat depan Advent juga, ya baik-baik aja, nggak ada di ini. Itu sih menurut gua ya. Tapi ya itu kan dulu ya. Ya itu dulu. Itu ya. cerita CK waktu zaman putih biru, putih abu-abu ya. Memang waktu itu zamannya kayak begitu gitu loh. Ya nggak bisa diungkirin ya kan. Diungkirin. Tapi sekarang udah di jalur sepanjang jalur itu sekarang udah nggak ada kok, udah sepi lah. Maksud gua udah nggak pernah chaos lagi seperti udah nggak ada sih zaman dia waktu itu. Nah itu cerita-cerita dia waktu dia nostalgia waktu zaman sekolah lah ya. Ya untuk teman-teman yang nonton ya diambil positifnya aja sih, dibuangnya negatifnya ya, karena nggak ya seperti dia bilang tadi ya, yang dia mau lagi eskul tiba-tiba ada keributan di luar sekolah ya, dia ditahan sama
abang-abang kelasnya ya kan. Abang-abang kelas yang natar juga padahal. Padahal abang-abang kelas juga Lagi yang natar ya, gua. rock and roll juga lah istilahnya ya kan. Nah mungkin intinya itu lu sekolah dalam, yang lu keluar gerbang ya itu urusan lu udah pribadi gitu. Kalau urusan sekolah ya lu sekolah gitu. Bener gak sih? Bener, karena memang pada dasarnya kita nggak nyari sih. Iya. Bukan memang yang nyari harus jadi. Ya memang pas gue kelas 1 mungkin masih ada ya. Ya itulah yang gue cerita. Ya kalau kelas 1, ya kalau untuk itu sih penataran memang dari zaman ke zaman udah begitulah. Udah begitu, nggak bisa diungkirin lagi, nggak bisa dibohongin. Gua kelas 1 juga sering tiap hari ditatar, bego-bego. Ya kan, sampai bosan gitu ngeliat batu, lihat apa segala macam. Ya udahlah ya. Kalau untuk penataran ya udah tuh aja lah untuk penataran. Karena kan, tapi kan penataran sekarang udah berubah. Udah nggak online. Udah online sekarang. Udah online. Iya, ya lu ribut di online aja lah. Jangan ribut. Jangan ribut. Karena kita pis-pis aja. Pis aja. Nah, sekarang kegiatan lu apa? Cek. Gua kerja, udah suami istri, udah punya anak, terus udah punya anak, kerja dengar ada konten baru. Oh iya, channel baru. Gue punya channel baru juga. Subscribe ya, kawan. Namanya Ngotak. Cari itu. N-nya gede. N-nya gede, iya. N gede, Ngotak pakai K. Ngotak channel. Ngotak aja namanya. Tapi itu cerita-cerita juga. Nanti kalau boleh boleh nonton. Nanti narasumbernya kalau nonton ya lu subscribe lah. Subscribe juga ya. Subscribe juga. Pokoknya gitulah. Itulah kegiatan gue sekarang. Kerja. Musik tetap jalan. Musik udah 2 bulan gue nggak megang piano nih. Aku mulai. Karena memang ya lagi faktor sibuk pindahan. Kerjaan juga padat ya. Terus juga lagi PPKM gini. Ya segala sesuatunya terbatas ya. Mau ke studio aja juga mikir. Ini kawan-kawan nih yang mau bikin hajatan, nikahan, sunatan atau apa, bisa hubungin dia nih. Bisa juga habis sunat jahit tuh, ada musiknya boleh gak apa-apa. Kalau butuh musik organizer, nih hubungin dia bisa lah. Ya. Nah itu pesan-pesan lo nih buat kawan-kawan nih yang sekarang lagi menuntut ilmu lah. Bukan ilmu gaib ya, belajar. Mungkin kalau pesan-pesan buat teman-teman yang sekolah udah sama lah. Samanya apa? Sama lah dengan yang sebelum-sebelumnya, maksudnya belajarlah yang baik ya. One day lu akan tahu kenapa lu dituntut harus belajar. Karena nanti setelah lu sekolah yang dituntut bukan otot, tapi otak. Dan kreativitas dan mental. Nah, sebenarnya lo yang diuji, lo fight sebenarnya bukan waktu lo tawuran, bukan lo tawuran. Setelah lo lulus sekolah, lulus kuliah, nah itu lo fight yang sebenarnya. Lo kerja itu fight sebenarnya. Nah, lo otak di situ lo. Karena nggak kelihatan lawannya ya. Nggak kelihatan lawannya. Lawannya nggak kelihatan. Tapi lo pusing. Kalau ini lo kelihatan jelas depan lo udah tahu lo lari kek lo mau apa. Ini nggak kelihatan. Jadi yang digunakan ini. Otak. Dan kebijaksanaan. Nah mungkin selain buat teman-teman yang masih sekolah, buat yang alumni juga, maksudnya gue bangga ya Israel nggak didoktrin ya kita ya. Buat harus gimana ya. Nggak ada. Lo terusin pokoknya bangga ya nggak ada. Misalnya, malah banyak juga sih omongan dari kawan-kawan alumni abang-abangan gitu. Ya kalau bisa kasih motivasi ya untuk positif segala macam. Ya itu pasti akan kita jalani sih. Ya betul. Sama mungkin satu lagi pesan gue buat sekolah sih. Buat sekolah dan yayasan itu sendiri. Ya kita tahu ya persaingannya, dan khususnya FR gue lihat juga penurunan angka murid gitu ya. Betul. Advent pun gue lihat ada penurunan angka murid, peminatnya sedikit gitu ya. Hampir rata-rata ya. Ya. Gue harap sih ya, semoga ini jadi satu momentum untuk buka mata bahwa persaingan sekarang itu bukan masalah persaingan dengan sesama swasta, tapi orang udah lebih cenderung masuk ke negeri. Terus apa nilai lo di situ? Apalagi notabene sebagai sekolah Kristen, gitu ya. Jangan lupa panggilan bentuk sekolah itu untuk mendidik. Ya maksud gue, jangan jadi esensinya komersil gitu ya bang ya, maksud gue ya. Betul. Ya jadi ingatlah bahwa sekolah itu untuk mendidik, dan sekolah Kristen itu hadir menjadi apa ya, menjadi
menjadi satu sarana untuk bisa membina Jadi penerus bangsa gitu. Ya menjadi generasi yang lebih baik lah. Iya gitu loh. Jadi jangan karena gue melihat kayak gini, sekolah mau masuk sekolah ini harus tes, kalau nggak lulus Nggak sekolah. Menurut gue standarnya nggak gitu sih sekolah harusnya. Iya. Justru karena kita bodoh, ya lo didik. Iya. Menurut gue itu. Nah ini yang kadang-kadang mungkin ya gue harap sih mungkin ada perubahan lah ya dari esensi yang. Berarti intinya untuk yang ada tes hapus. Iya maksud gue standarnya jangan kayak gitu. Justru kita ya udah hapus aja ya kan. Ya hilangkan bisa dibilang lah. begitu. Cuman mungkin dengan pendekatannya berbeda ya. Jangan jadi Ayolah, dianggap ya kan? jangan dianggap nilai jelek berarti nggak bisa nih, jangan. Jadi lo gengsinya gengsi sekolah, bukan panggilan mendidik namanya. Betul. Menurut gua. Kalau lo mau naikin gengsi sekolah ya gimana nanti dari outputnya itu kan tergantung dari input yang lo create di dalamnya. Nih gue juga ada pertanyaan nih buat temen-temen. Itu sih. Siapa tahu ada yang tahu, nanti ada hadiahnya dari Nomo. Kuisnya adalah apa nama arti sekolah? Lu tahu nggak sekolah apa artinya? Sekolah. Ayo. Gua nggak tahu sih. Sama gue juga nggak tahu. Tapi memang ada kepanjangannya atau artinya. Ya kita nggak tahu kan, makanya gue pengen tanya nih, kuis. Nanti gue juga nyari Arti dari kata sekolah. Sekolah itu kolam kalau bahasa Jawa. Jadi sekolah sekolam. ya gitu ya. Bener nggak sih? Sekolah kolam. Kalau dewa yang ngomong ya aja udah. Dewanya PA. Ya udah tuh, sekian dari gua cerita-cerita bareng brother gua nih, CK FR lulusan tahun 2010. 2010. Yaitu cerita-cerita dia waktu zaman sekolah, diambil positifnya aja, dibuang negatifnya. Betul. Sekiranya mungkin ada pesan-pesan yang lebih baik untuk teman-teman menjadi lebih baik juga. Oke, sekian dari gue, Koko, CK, salam 1, 3, 4. Makan dulu bang. Nih, deh. Sini panas dia. Panas banget gue. Makan. Kok Silakan. dua? Lah ya berdua. Lalu? Ada kan dalam, tenang aja. Ntar gue makan sini. Silo. Nasi padang nggak apa-apa ya. Itu setting dulu tuh punya lu tuh. Apaan? Jadi